Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel 2YT yang membahas seputar YouTube dan memberikan tips and trik bagi seorang YouTuber pemula. Oke, untuk pembahasan kali ini di sini saya akan membahas itu tentang algoritma gitu. Cara agar channel kalian itu bisa berkembang dan mendapatkan banyak views. Untuk masalah algoritma ini, kalau kita berurusan dengan media sosial dan melalui YouTube itu, jadi apa yang kalian rasakan saat berhadapan dengan algoritma itu gitu? Saat membuat channel YouTube itu, saya juga merasakan tantangannya. Ini kok udah gak dapet rekomendasi gitu. Ini kok gak ada yang klik videonya, gak ada yang subscribe dan lain-lain gitu. Untuk masalah algoritma ini, walaupun selalu ada update ya di sana sini, tapi masih ada garis besarnya gitu. Dan gimana sih agar channel kita itu bisa berkembang? Selama ini banyak dari kalian itu dan juga saya sendiri sebenarnya punya bayangan kalau algoritma YouTube itu berdiri sendiri gitu. Dan isinya itu semacam rumus matematika, dimana kita itu harus memecahkannya kalau mau channel kita itu banyak penontonnya. Ternyata lebih dari hal itu gitu. Algoritma YouTube ini juga punya kemampuan gitu dan punya tujuan. Jadi tugas kita itu yang paling penting adalah memahami kemauan algoritma tadi. Barulah kita itu coba lakukan sesuatu agar video kita itu sesuai dengan tujuan algoritma tadi. Contohnya itu begini. Kapan waktu terbaik upload? Terus kapan hari apa? Sekian dan jam segitu, biar bisa ketemu di pencarian gitu. Pakailah kata kunci dengan benar dan pasanglah SEO yang bagus, biar orang-orang itu tahu keberadaan channel kita. Ya, kita itu bisa share di medsos. Semua itu memang cara yang baik gitu dan memang harus kita lakukan agar kinerja channel kita itu maksimal gitu. Tapi apakah hal-hal tadi itu bisa memicu algoritma YouTube bekerja? Jawabannya itu bisa gitu. Tapi apakah itu bisa membuat channel kita itu berkembang dan banyak views serta banyak subscriber? Jawabannya itu belum tentu. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan itu, yang kita lakukan tadi ya, belum tentu sesuai dengan kemauan dan tujuan algoritma YouTube gitu. Maksudnya tuh bagaimana sih? Jadi sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baiknya jika kalian itu klik terlebih dahulu tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan untuk konten-konten menarik selanjutnya dari channel ini, yaitu seputar hal YouTube dan tips and trik lainnya bagi seorang YouTuber pemula. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang algoritma YouTube itu inginkan dan bagaimana kita itu bisa memenuhi keinginan itu gitu. Dan bagaimana kita itu bisa memenuhi keinginan dari algoritma YouTube itu. Saya itu akan coba formulasikan, yaitu nomor satu adalah algo YouTube gitu. Itu maunya apa? Dan sebenarnya itu maunya YouTube itu sangat simple gitu. Maunya YouTube itu video kita bisa membuat penonton itu puas. Yang nomor dua itu gimana caranya kerjanya gitu. Ini juga simple. Algoritma YouTube itu kerjanya ataupun kerja utamanya cuman satu hal gitu, yaitu nyariin konten yang pas buat para penonton. Nah, sekarang gimana caranya biar dua hal tadi itu ada di video kita gitu. Mau buat penonton puas dan bisa membuat YouTube itu menemukan penonton yang pas untuk channel kita gitu. Kuncinya itu ada 3 langkah gitu yang harus dilalui untuk mencapai hal ini, yaitu membuat YouTube memperlihatkan video kita, terus membuat orang itu mau klik video kita, dan membuat orang itu puas dan terus menonton video di channel YouTube kita. Saya itu akan bedah satu-satunya ya tiap poinnya dan langkah-langkah apa saja gitu yang harus kalian itu lakukan. Yang pertama itu gini, gimana caranya agar YouTube itu menunjukkan konten kita, menunjukkan ke calon penonton saat mereka itu berada di beranda YouTube itu. Intinya itu mempromosikan sedikit lah.
Tip yang pertama, buatlah video kalian itu yang memenuhi SEO gitu, atau Search Engine Optimization. Mengoptimasi video kita untuk keperluan mesin pencari YouTube adalah mesin pencari gitu. Nomor yang kedua itu, video kita itu bisa ditemukan oleh penonton melalui pencarian gitu. Nah, mengapa selama ini saya menganjurkan untuk memakai SEO? Karena cara kerjanya SEO itu yang memungkinkan channel kita itu yang masih baru ataupun yang masih kecil itu bisa mendapatkan ranking dan ditemukan di pencarian gitu. Maksudnya, jadi tidak ada ruginya gitu mempelajari SEO karena sudah terbukti banyak orang-orang yang berhasil itu langkah pertamanya dengan menggunakan SEO. Nomor 2 tadi bisa membuat syarat nomor 1 itu mulai tercapai gitu. Mau buat YouTube memperlihatkan video kita. Langkah kedua adalah kita berupa YouTube memperlihatkan video kita di rekomendasi. Kalau langkah yang pertama itu untuk pencarian langkah-langkahnya, jelas riset kata kunci, cari menilai yang paling tinggi, pasang di judul, deskripsi, dan tag video gitu. Kalau rekomendasi gimana caranya gitu? Saya udah mengumpulkan beberapa cara yang bisa kalian itu coba lakukan gitu. Nomor 1 itu yaitu ikutin tren gitu yang lagi hot. Nomor 2 ini sering kali kalian dengar mungkin ya, tapi kapan dilaksanakan? Yaitu bikin video yang keren dan yang bagus serta menarik gitu. Algoritma YouTube itu semuanya tentang perilaku penonton. Penonton yang menikmati saat nonton videonya akan direkomendasikan lebih banyak gitu. Gimana caranya? Konten yang menarik semua tergantung jenis dan ilmu serta tergantung jenis penonton kalian gitu. Tergantung mereka itu maunya apa dan kalian itu bisa ngasih apa dalam video kalian. Serta video kalian itu yang bisa memuaskan kebutuhan mereka gitu. Maka dari itu kita itu harus bisa memberikan sesuatu ke penonton. Jika tidak bisa memuaskan jenis penonton secara terus-menerus gitu, itu urusannya bagaimana? Membuat kita itu ataupun membuat video kita itu diperlihatkan oleh YouTube. Selanjutnya, setelah kita itu berhasil membuat YouTube memperlihatkan ataupun mempromosikan video kita, lalu nomor 2 itu membuat orang ngeklik gitu. Faktor utamanya itu sebagian besar karena thumbnail, entah itu dari tulisan, gambar, foto, ataupun apapun yang bisa membuat orang itu memutuskan untuk ngeklik video kalian. Saran saya yang utama itu untuk masalah thumbnail ini, nomor 1 itu bisa merangsang emosi gitu. Yang nomor 2 itu bikin orang penasaran dan bertanya-tanya. Mau modelnya ataupun desainnya seperti apapun, selama bisa memenuhi unsur tadi gitu, urusannya itu bakal beres. Dan yang nomor 3 itu coba kalian tuh lakukan tes terlebih dahulu. Misalnya topik kalian itu tentang apa. Lalu kalian itu bisa cari di YouTube dan lihat hasilnya gitu. Maka amati thumbnail kompetitor kalian gitu. Yang mereka pakai itu seperti apa, lalu kalian itu bisa bikin gitu buat yang lebih menonjol, yang lebih menarik gitu dari yang udah ada. Nah, coba sekarang saya itu bisa simpulkan gitu dari ketiga step yang tadi. Buat YouTube itu menemukan video kita dan membuat orang itu ngeklik video kita, serta membuat orang itu betah nonton di video kita. Yang paling berat itu dan paling penting menurut saya adalah nomor 3 gitu. Saat nomor 1 dan nomor 2 itu udah bagus, akan hancur dan berantakan ketika nomor 3 itu gak berjalan. Saat orang itu hanya nyimak 1 ataupun 2 menit dari video kita yang durasinya 10 menit, maka YouTube itu akan mencatat itu kurang bagus gitu. Orang-orang itu berpikir mungkin video kali itu membosankan dan gak bisa ngasih manfaat gitu. Oke, catat 3 hal yang tadi ya buat YouTube itu mempromosikan video kalian dan bikin orang itu ngeklik video kalian serta bikin video kalian itu disimak sampai habis. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya bisa diterapkan di akun channel YouTube kalian masing-masing.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya pamit undur diri dan see you. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her.